Kali ini saya mau bicara tentang visi. Visi yang kita lihat menentukan masa depan kita. Tapi yang saya maksudkan dengan visi adalah apa yang kita lihat dalam hati dan pikiran kita. Jadi bukan cuma apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita ya. Visi adalah apa yang kita lihat dalam hati dan pikiran kita. Itu yang paling menentukan masa depan kita. Jadi cara kita melihat sesuatu, perspektif kita sama-sama melihat hal yang sama secara jasmani dengan mata yang sama, tetapi yang di dalam benak kita, yang ada dalam gambaran kita, itu visi kita, itu yang menentukan masa depan kita, itu yang menentukan apakah yang akan kita alami, kemenangankah atau kegagalan, masa depan yang gilang gemilangkah atau madesu, masa depan yang suram. Coba Anda renungkan kisah tentang bangsa Israel yang di bawah pimpinan Musa ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Terlebih dahulu 12 pengintai diutus Musa untuk melihat tanah perjanjian itu. Ngelihatnya tanahnya sama. Tanah yang bagus, yang subur, yang hasilnya melimpah-limpah dengan susu dan madunya. Terus kemudian mereka juga melihat penduduknya sama, raksasanya sama. Semuanya yang dilihat secara jasmani sama. Tetapi kesimpulan antara yang 10 pengintai dan yang 2 pengintai beda sama sekali. Ketika yang 10 pengintai melihat semuanya itu, mereka kesimpulannya di dalam pikiran dan di dalam benak mereka, dan itu mereka perkatakan, wah ini nggak mungkin. Karena penduduknya para raksasa, besar sekali. Kita nggak ada apa-apanya. Kita kecil kayak belalang. Kita pasti ditelannya. Jadi ngelihat yang sama, tapi visinya adalah mereka ditelan oleh raksasa itu. Beda dengan Yosua dan Kaleb, 2 pengintai. Mereka ngelihat hal yang sama, tantangan yang sama, tapi mereka ngelihat kita punya Allah yang lebih besar. Bukan kita yang akan ditelan, kita yang akan menelan mereka. Kita yang akan mengalahkan mereka. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan menduduki negeri mereka. Kita akan merebut tanah perjanjian. Jadi di dalam benak, pikiran, dan hati, dalam spiritnya Yosua dan Kaleb, visi yang mereka lihat adalah mereka menelan raksasa-raksasa itu. Mereka mengambil alih tanah perjanjian itu. Visinya beda. Mata jasmani ngelihatnya sama, tapi visinya bisa sama sekali berbeda. Dan visi itu sama-sama benar. Terjadi semua dalam hidup baik 10 pengintai maupun 2 pengintai. Yang 10 pengintai karena visinya mereka ditelan oleh para raksasa itu. Akhirnya mereka semua mati di padang gurun. Sebaliknya yang 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, yang visinya dalam benaknya, yang mereka lihat, yang mereka percayai adalah mereka yang menelan para raksasa itu. Mereka yang mengambil alih tanah perjanjian itu. Tepat seperti visi mereka itu yang terjadi dan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Jadi sekali lagi, visi kita menentukan masa depan kita. Apa yang akan kita alami dalam hidup kita ditentukan sama visi kita sekarang. Jadi perspektif hati dan pikiran saudara di dalam menghadapi situasi kondisi yang di sekeliling saudara, melihat hal-hal yang di sekeliling saudara, dengarkan baik-baik, itu menentukan apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupanmu. Itu menentukan mujizat terjadi apa tidak. Itu menentukan kemenangan atau kekalahan. Menentukan banyak hal dalam hidup saudara. Contoh, Pak Obadja. Setiap kali Pak Obadja mendengar dan dia pergi ke luar negeri untuk menyaksikan kegeraan yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di berbagai negara di dunia. Ada di Korea, ada di Singapura, ada di Australia, di Amerika, di Toronto, Kanada, di Nigeria, di berbagai negara di dunia. Melihat semuanya itu secara mata jasmani, tapi visi yang dilihat Pak Obadja adalah apa yang Tuhan bisa kerjakan di situ
Tuhan bisa kerjakan di Indonesia. Apa yang Tuhan kerjakan di tempat itu, Tuhan bisa kerjakan di gereja kita. Itu visinya Pak Obadja, itu yang dia lihat, itu yang dia percaya, dan persis seperti itu yang dia alami. Gereja kita mengalami kegerakan demi kegerakan. Ini impartasi yang luar biasa. Kenapa? Karena visi menentukan hasil. Sebaliknya ada banyak hamba Tuhan nggak memahami prinsip ini. Dan ketika mereka melihat terobosan-terobosan besar, mereka melihat hal-hal yang luar biasa, kegerakan yang sangat powerful yang Tuhan kerjakan di luar negeri, mereka cuma ngomong, kalau ini nggak mungkin terjadi di Indonesia, bisa terjadi di Amerika, bisa terjadi di Korea, bisa terjadi di mana saja, di Bogota, Kolombia, tapi nggak mungkin di Indonesia. Dan tepat, benar juga, seperti perkataan mereka, seperti visi mereka, itu tidak pernah mereka alami. Jadi visi kita mau positif, mau negatif, mau benar, salah, pokok semuanya terjadi. Makanya hati-hati dengan visi yang Anda lihat, melihat situasi, melihat sekeliling saudara. Cara saudara melihat, perspektif saudara menentukan masa depan saudara. Saya masih ingat sekali ketika saya merintis gereja pertama kali di Jogja. Setiap kali saya ada di jalan raya, naik mobil, saya ngelihat gedung kanan kiri besar-besar karena di jalan raya utamanya. Selalu saya ngomongnya, gereja kita di tempat-tempat besar seperti itu. Gereja kita di gedung-gedung besar seperti itu. Jadi ketika saya ngelihat gedung yang besar, saya bisa melihat bahwa gereja kita ada di tempat-tempat yang besar, gedung-gedung yang besar. Itu jadi visi. Dan sekarang ini, yang dulu visi, sekarang jadi realita. Gereja kita di berbagai tempat, ada di tempat-tempat yang besar, ada di gedung-gedung yang besar. Sementara banyak orang yang lain jalan di jalan raya utama yang sama, ngelihat gedung-gedung yang sama, tapi nggak kepikiran apa-apa. Atau mungkin malah minder, aduh ini kayaknya bukan kelas saya, itu not me, itu kayaknya nggak cocok buat saya. Dan memang nggak cocok, memang mereka nggak ngalami apa-apa. Kenapa? Karena sebenarnya dalam hidup kita ditentukan sama visi. Visi kita menentukan masa depan kita. Hari ini saya mau tanya sama saudara, apa yang engkau lihat? Visi apa yang kau lihat untuk masa depanmu? Visi apa yang kau lihat untuk keluargamu? Saya ingin ajak saudara untuk merenungkan. Dan ketika sudah ada dalam situasi kondisi tertentu, minta sama Tuhan anointing to see, sehingga kita bisa melihat visi yang Tuhan mau kita lihat di dalam semua situasi kondisi yang terjadi, yang ada di dalam kehidupan kita. Oke? Nah, sekarang maju lagi. Saya mau bagikan sama saudara prinsip berikutnya. Sama-sama melihat visi yang sama. Anda dengarkan baik-baik. See more and have more. Artinya, kalau engkau ngelihatnya lebih, engkau akan ngalaminya lebih. Kalau visimu lebih besar, ya akan terjadi dalam hidupmu juga lebih besar. Jadi, ngelihatnya perspektifnya sudah benar, visinya sudah benar, tapi butuh melihat lebih besar supaya kita bisa mengalami lebih besar. Nah, ini yang Tuhan ajarkan kepada Abraham. Saya bacakan dulu Kejadian 13 ayat 14 sampai 17. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu." Perhatikan. Jadi janjinya Tuhan yang kau lihat. Yang tidak kau lihat tidak masuk di dalam janji Tuhan. Tapi yang kau lihat itu akan dimasukkan di dalam daftarnya. Di dalam janji Tuhan. Yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepada mula akan kuberikan negeri itu. Ini prinsip yang luar biasa. See more and have more. Kalau Abraham disuruh kayak gitu sama Tuhan, dia ke utaranya sedikit, selatannya dikit, timur dikit, barat dikit. Menjalani panjang dan lebarnya cuma terbatas saja karena dia mungkin ngapain repot-repot sama aja.
maka dia akan dapatnya sedikit. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, Tuhan mau memberikan Anda yang lebih besar dari yang Anda pikirkan dan bayangkan. Tuhan mau kerjakan itu juga untuk Abraham. Karena itu Tuhan ngajarin Abraham. Abraham lihat lebih banyak. Lihat di utara lebih banyak. Di selatan, di timur, di barat lebih banyak. Yang kau lihat ku berikan kepadamu. Oke. Jadi waktu saya renungkan tentang firman Tuhan ini, saya jadi teringat kesaksian saya tadi ya. Waktu saya melihat gedung-gedung besar, tadi saya sampaikan sama saudara yang di dalam benak saya, gereja kita ada di tempat-tempat besar yang seperti itu. Kenapa? Karena pada waktu itu saya melihat gereja-gereja besar di seluruh dunia itu ada di gedung-gedung yang besar, tempat-tempat yang besar. Itu jadi visi dan itu yang saya lihat. Sampai saya melihat yang lebih besar lagi. Sampai saya berangkat ke Afrika, ke Nigeria, untuk melihat revival yang Tuhan kerjakan di sana. Itu saya bisa ngomong sama saudara, itu bukan cuma gedung besar ya. Tapi itu mereka sudah kayak wow banget. Ya itu unbelievable. Itu kayak di luar nalarnya manusia. Karena itu gedung gerejanya, main hall-nya mereka 3 kilometer kali 3 kilometer, 9 juta meter persegi. Dan wilayahnya mereka, gereja itu 50.000 hektar, itu seluas kota Jakarta. Coba Anda renungkan, itu satu gereja saja. Waktu saya melihat itu, tiba-tiba visi saya lebih besar. Saya see more, saya melihat lebih banyak, saya melihat lebih besar. Itu saya yang percaya lebih lagi. Jadi visi yang lebih besar lagi, visi saya di stretch out. Dan yang luar biasa, apa yang saya mulai lihat sekian tahun yang lalu. Hari-hari ini mulai tergenapi, mulai terjadi. Tuhan mulai percayakan sama gereja kita. Tempat-tempat, tanah-tanah bukan cuma di gedung-gedung besar, tapi tempat-tempat yang sangat luas, berhektar-hektar. Tuhan terus tambahkan, Tuhan terus lipat kali gandakan dengan cara yang tidak masuk akal, yang dulu cuma kayak mustahil banget. Dulu kayaknya impossible banget, tapi sekarang ini mulai menjadi kenyataan, mulai menjadi penggenapan. Itu terjadi atas gereja kita. Kenapa? Karena see more artinya have more. Kita punya visi melihat lebih banyak, maka lebih banyak pula yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena itu saya mau ajak kita semua, ayo kita lihat negara kita. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Ada lawatan Allah yang luar biasa. Ada revival, great revival yang dahsyat terjadi untuk Indonesia. Saya ajak saudara jemaat keluarga Allah melihat gereja kita berkembang luar biasa, 1 juta jiwa. Bahkan lihat lebih lagi, 10 juta jiwa. Lihat lebih lagi, 35 juta jiwa. Tidak terbatas. Mungkin orang boleh ketawa itu sekarang. Tapi kalau itu jadi visi yang kita percayai, nanti akan tiba waktunya gantian kita yang tertawa. Karena apa yang kita lihat itu akan kita alami. Visi kita menentukan masa depan kita. Itu sebabnya saya mau tantang saudara, lihat dirimu sendiri diberkati. Jangan lihat dirimu berat, masa depannya susah. No. Lihat dirimu diberkati. You are blessed, you are favored. Lihat dirimu disembuhkan, sakit penyakitmu dilenyapkan, engkau sehat dan kuat. Lihat dirimu bebas dari semua belenggu dosa. Semua perbudakan dosa itu dihancurkan, dipatahkan. Ada kemerdekaan sejati yang Anda alami dalam hidup saudara. Lihat diri saudara penuh dengan sukacita. Semua duka citamu dirubah menjadi sukacita. Lihat dirimu jadi berkat, jadi terang bagi bangsa-bangsa untuk kemuliaan nama Tuhan. See more and have more. Salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.